Saudara, mari kita akan belajar firman Tuhan dari Imamat pasal 19 ayat 1 sampai dengan 37. Imamat 19, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel, dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya, dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, atau beli juga pada keesokan harinya. Tapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis. Jikalau dimakan juga pada hari yang ketiga, maka itu menjadi sesuatu yang jijik dan Tuhan tidak berkenan akan orang itu. Siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia telah melanggar kekudusan persembahan kudus yang kepada Tuhan. Nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta, janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain, tetapi yang tidak pernah ditebus dan tidak juga diberi surat tanda merdeka, maka perbuatan itu harus dihukum, tetapi janganlah keduanya dihukum mati, karena perempuan itu belum dimerdekakan. Laki-laki itu harus membawa tebusan salahnya kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan, yakni seekor domba jantan sebagai korban penebus salah. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah di hadapan Tuhan, karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Tetapi pada tahun yang keempat, haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Barulah pada tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya, supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu.
Janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling, dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau merusak kesucian anakmu perempuan dengan menjadikan dia perempuan sundal, supaya negeri itu jangan melakukan persundalan, sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan mesum. Kamu harus memelihara hari-hari sabatmu dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis, karena mereka, akulah Tuhan Allahmu. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihlah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara semuanya, hari ini kita belajar tentang kudusnya hidup atau kekudusan, holy life, saudara. Kalau kita melihat di satu pasal ini memang sangat luar biasa ya. Pasal-pasal sebelumnya juga luar biasa. Artinya kita melihat bagaimana Tuhan memberikan perintah ini dan ada penekanan, pengulangan beberapa kali, akulah Tuhan Allahmu itu. Ya, ini lebih dari 10 kali di ayat 2, kemudian 3, 4, 10, 12, 14. Kemudian ayat 16, 18, 25, 28, 30, 31, 32, dan 34. Lalu menariknya itu diawali di ayat 2 itu dan diakhiri di ayat 37 dengan bagaimana akulah Tuhan Allahmu. Ini menunjukkan bagaimana kekudusan umat Tuhan itu bersumber pada pengenalan akan Tuhannya. Ya, jadi ketika orang melakukan ataupun menjalani kekudusan hidup itu bukan dengan tujuan supaya diberkati gitu ya, maka aku melakukan ini. Kalau dilakukan dengan tujuan itu, maka itu sebuah manipulasi dan transaksi. Tapi sebaliknya bukan itu penekanannya. Penekanannya di sini adalah relasi dengan Tuhan, saudara. Jadi kalau orang ingin hidup kudus, ya dia harus membangun relasi dengan Tuhan. Relasinya harus dekat, akrab, atau intim dengan Tuhan. Karena itu, saudara, mari kita akan lihat ada 3 hal terkait dengan kekudusan hidup. Kekudusan hidup itu yang berhubungan dengan relasi. Yang pertama adalah di ayat 1-8 itu relasi dengan Tuhan. Jadi umat Israel harus menjaga kekudusan hidup, kemudian menghormati kekudusan dan setia kepadanya. Ya, dia harus menjaga kesalehan, menjaga kesucian hidupnya dan kemurnian dengan beberapa hal tadi, menghargai orang tua, menghargai hari-hari Sabat ataupun hari-hari tertentu yang itu merupakan aplikasi dari ketaatan kepada Tuhan. Ini terkait dengan relasi dengan Tuhan dalam hal aspek ibadah khususnya, saudara. Ya, jadi bagaimana relasi kita dengan Tuhan pada saat ini? Tentu kita bisa melihat diri kita masing-masing, mengevaluasi apakah kita membangun keintiman dengan Tuhan, keakraban dengan melakukan hal yang terkait dengan ibadah misalnya. Ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, jadi relasi dengan Tuhan. Lalu hal yang kedua yaitu relasi dengan sesama di ayat
9 sampai 18 ini mencantumkan bagaimana ada beberapa karakter ya. Membangun relasi dengan sesama itu didasari dengan beberapa karakter. Yang pertama adalah belas kasihan di ayat 9 sampai dengan 10 ini. Kenapa? Ini terkait dengan orang-orang miskin ya dan orang asing misalnya. Jadi kalau di situ kan ditulis tentang orang lemah, orang miskin itu ya buruh upahan. Maka ketika orang-orang Israel ini panen, ada aturannya. Misalnya tidak boleh diambil semua hasil panen itu, ada aturannya. Jadi 1/6-nya nanti disisakan untuk orang miskin ataupun orang asing. Lalu misalnya ada yang tercecer itu nggak usah dipungut, biar orang miskin itu yang memungut. Sehingga orang miskin itu akan bisa hidup, dipelihara Tuhan dengan cara seperti itu. Kemudian di tahun ketiga nanti ada juga persembahan persepuluhan. Kemudian di tahun ke-7 memang tidak boleh ditanami oleh orang yang punya itu, supaya nanti bisa dipakai oleh orang miskin. Ini aturan-aturan tentang panen. Nanti kalau kita melihat pasal 23, pasal 24 itu akan muncul lagi tentang aturan ini. Nah, jadi ini tentang belas kasihan. Kemudian karakter yang kedua, ayat 11 sampai 12 itu tentang kejujuran. Ya, umat Tuhan, umat Israel ataupun juga orang miskin tidak boleh mencuri, ya, tidak boleh mencuri, karena nanti ketika ada pencurian itu nanti akan dikasuskan di pengadilan. Itu ada ayatnya tadi kita bahas. Dan biasanya di dalam pengadilan itu nanti akan menghadirkan saksi-saksi, karena nasib seseorang yang diadili itu sebagian besar tergantung dengan isi kesaksian itu. Sehingga kalau orang nanti yang melakukan kesaksian atau menjadi saksi, dia harus jujur. Artinya tidak boleh berbohong, tidak boleh curang, dan lain sebagainya. Inilah karakter jujur yang harus dilakukan oleh umat Israel. Dan yang ketiga, karakter tentang penghargaan atau menghormati. Ya, di ayat 13 sampai 14 itu, misalnya orang Israel, umat Tuhan tidak boleh melakukan perampasan. Tidak boleh, misalnya perampasan itu contohnya adalah menahan upah. Ya, karena buruh ataupun orang miskin misalnya, itu misalnya bekerja, ya penghidupannya dari upah pekerjaan itu. Sehingga kalau ditahan, ya itu akan memberikan pengaruh yang tidak baik pada orang yang seharusnya menerima haknya itu. Di sisi lain, selain perampasan adalah menghina. Jadi menghina orang miskin dan seterusnya, karena miskin dihina. Ini tidak boleh. Jadi harus menghormati. Ini terkait dengan relasi dengan sesama yang terhubung dengan aspek moral dan sosial. Jadi ada aturannya. Lalu yang ketiga, saudara, relasi dengan bangsa lain itu di ayat 19 sampai 37. Di situ bagaimana dituliskan tentang praktik atau cara hidup yang berbeda dengan bangsa lain. Ini adalah aspek kehidupan atau lifestyle-nya harus berbeda. Ya, misalnya tentang kebiasaan-kebiasaan. Ya, kalau kebiasaan bangsa kafir itu di ayat yang tadi kita baca itu mencampur dua bahan. Nah, biasanya itu dilakukan oleh imam-imam kafir ya, mencampur dua bahan itu dengan melibatkan sihir ya ataupun klinik. Nah, ini kan artinya tidak boleh dilakukan oleh orang Israel. Kalau melakukan itu berarti menodai kemurnian, kesucian, dan kekudusan hidup. Di sisi lain, selain harus berbeda kebiasaan-kebiasaan atau praktik hidupnya, yang terkait misalnya tadi mencampur dua bahan, ada hal lain yaitu mengasihi bangsa lain. Jadi pelayanan hospitality atau hospitalitas, mengasihi bangsa lain, memberikan tumpangan orang asing dan seterusnya. Ini yang harus dibangun oleh umat Israel terkait dengan relasi dengan bangsa lain. Jadi saudara, kalau kita melihat aturan-aturan ini jelas untuk umatnya ya, di ayat
Misalnya ayat 19 sampai 25 itu memang dilakukan di PL, tapi di ayat 11 sampai 18 itu masih bisa dilakukan di dalam Perjanjian Baru. Nah, lepas dari itu, saudara, karena ini penekanannya kepada kekudusan hidup, maka kita harus sekali lagi memiliki relasi hubungan yang dekat dengan Tuhan, lalu mempraktikannya dengan sesama, lalu dengan orang asing ataupun bangsa-bangsa lain. Sebagai penerapannya tentu kita juga harus yang pertama membangun relasi dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Lalu bagaimana hubungan kita dengan sesama, apakah baik ataupun terjadi banyak persoalan, lalu dengan orang-orang lain, bangsa-bangsa lain, dan lain sebagainya. Karena itu, saudara, sebagai amanat teksnya adalah Allah memerintahkan umatnya hidup kudus dalam segala aspek, ya, aspek ibadah, moral, sosial, gaya hidup, dan seterusnya terkait dengan relasi tadi. Dan sebagai penerapannya, aplikasinya, sudahkah saudara mempraktikkan hidup kudus dalam segala aspek? Tentu, mari kita akan belajar bersama-sama taat untuk melakukan hal ini, sehingga hidup kita akan hidup kudus, yaitu menjalani the holy life atau living the holy life. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini menjadi kekuatan untuk kita semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Ya, terima kasih Mas Eri yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dialah ini menjadi satu peringatan buat kita untuk kita selalu menjaga hidup yang kudus, karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Mari kita sambut dengan pujian Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu, ku sapa kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
Tuhanku sanggup kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan dari Imamat 19 untuk kita mau terus hidup dan menghidupi kekudusan Tuhan dalam semua aspek, dalam relasi dengan Tuhan, dengan sesama maupun juga dengan orang lain. Kita terus mau menjaga hidup ini supaya menjadi perkenan Tuhan. Mari kita bersama meresponi firman ini. Bapa di surga, aku bersyukur karena firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan buat untuk terus hidup di dalam kekudusan dan memuliakan Tuhan, karena Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang maha kudus, yang mulia, yang maha mengerti Tuhan, yang maha tahu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hidupku boleh menjadi teladan, menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan memancarkan kemuliaan dan kekudusan Tuhan dalam semua aspek hidupku, baik dalam relasi dengan Engkau ya Tuhan, maupun dengan sesama, dengan lawan jenis, maupun juga dengan orang lain, dengan Tuhan bangsa lain. Oh Tuhan, aku rindu supaya hidupku boleh menjadi kudus. Engkau sucikan aku Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, supaya setiap perkataan, setiap pikiran senantiasa Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosaku ya Tuhan, kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, dan aku boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu kudus dan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan dan hidupkan kekudusan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.